Pada kesempatan ini saya sampaikan tentang gade, hipotek, roya, dan fidusia dalam hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Kemarin kita bahas tentang hukum kebendaannya pada pertemuan kita yang kemarin. Apakah panjenengan pernah dengar istilah hukum jaminan? Banyak masyarakat kita mengartikan hukum jaminan adalah hukum gade. Namun rupanya hukum ini lebih dari sekedar gade menggadekan. Konsep hukum jaminan dalam undang-undang, jaminan adalah aturan hubungan hukum antara penjamin atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit. Pengenaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan berupa benda atau orang tertentu. Undang-undang hukum jaminan tidak hanya mengatur keamanan hukum kreditor sebagai pemberi hutang saja, tetapi juga perlindungan hukum bagi debitur sebagai penerima hutang. Makna hukum jaminan menurut para ahli, menurut Dr. J. Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur. Menurut uraian Satrio tersebut, hal ini menyangkut hak kreditur saja dan cenderung mengabaikan hak debitur. Sedangkan menurut Profesor Muhammad Ali Mansur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika anggunan diperlukan dalam pemberian kredit. Menurut Dr. Sri Sudewi Maksun Sofyan, hukum jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis dan memungkinkan pemberian fasilitas kredit melalui penjaminan barang yang dibeli sebagai jaminan. Di dalam pasal 1131 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, ini menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur tersebut. Alhasil, seluruh harta benda seseorang otomatis menjadi jaminan atas hutangnya. Di dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hasil penjualan barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan atau preferensi. Ada jaminan umum dan jaminan khusus. Oh iya, Mbak Miftahul Janah ya. Mbak Miftahul Janah. Di jaminan umum sesuai dengan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua barang yang dimiliki oleh penghutang, baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, saat ini atau yang akan datang menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Di jaminan khusus ada pasal-pasal dalam hukum jaminan yang mengatur barang-barang yang dijadikan anggunan hutang atau yang dikenal sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan dengan objek berupa harta bergerak atau tidak bergerak. Dimaksudkan untuk menjamin hutang kepada kreditor jika debitur tidak mampu membayar hutang di masa mendatang. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan
Antara lain pertama itu gade atau panres, kedua hipotek, ketiga roya, dan keempat fidusia yang akan kita bahas pada pertemuan kita ini. Gade adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diberikan debitur kepadanya sebagai jaminan pelunasan, pembayaran, dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan benda tersebut. Ini di pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak gade atau panres adalah tambahan dari suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang. Jadi hak gade ini adalah perjanjian tambahan dengan tujuan agar kreditur jangan sampai dirugikan apabila debitur lalai membayar kembali uang pinjaman berikut bunganya. Jadi tidak mungkin timbul adanya hak gade tanpa ada perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang. Hak gade atau panres. Hak gade senantiasa melekat meskipun hak milik atas benda itu jatuh ke tangan orang lain seperti ahli warisnya. Pemegang hak gade yang kehilangan benda gade itu berhak meminta kembali benda itu dari tangan siapapun benda tersebut berada selama 3 tahun. Ini di pasal 1152 ayat 2, ayat 3, junto pasal 1977 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak untuk meminta kembali berdasarkan pasal 1977 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan kepada pemilik benda bergerak. Sehingga pasal 1152 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa hak gade ini dipersamakan dengan hak milik. Unsur terpenting dari gade adalah benda yang dijaminkan harus berada dalam kekuasaan pemegang gade. Namun penguasaan tersebut bukan untuk menikmati, memakai, dan memungut hasil, melainkan hanya untuk atau sebagai jaminan pembayaran hutang si debitur atau pemberi gade. Jadi jika adik-adik misalkan menerima gade dari temannya, misalkan dia titip motor, terus pinjam uang, jenengan tidak berhak untuk menikmati atau memakai barang tersebut. Hati-hati untuk benda-benda yang tidak bergerak yang dijaminkan, ya. Pastikan BPKB-nya ada. Karena kalau BPKB-nya itu tidak ada, itu bukan milik dia. Atau dia statusnya masih kredit, berarti dia statusnya masih pinjam pakai atau sewa beli. Selama dia belum lunas, statusnya masih sewa. Jadi itu milik dari finance atau leasing tersebut. Paham nggih adik-adik? Objek gade atau panres, objek hak gade berupa benda bergerak, baik benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, berupa hak untuk mendapatkan pembayaran utang dalam bentuk surat-surat berharga. Subjek hak gade, subjek itu apa? Berarti para pelaku ya. Subjek hak gade adalah pemberi dan penerima hak gade. Hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang pada umumnya cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum mengasingkan. Mengasingkan itu menjual, menukar, dan lain-lain. Benda tersebut. Ya, ini tetap berhubungan dengan yang pertemuan kita pertama tentang pasal 1320. Ya. Jadi bab-bab kita ini saling berhubungan ya adik-adik. Di pasal 1152 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Berwajib Wetbook menentukan bahwa kalau ternyata debitur tidak berhak untuk mengasingkan,
menjual, menukar, menghibahkan, dan lain sebagainya. Dalam artian itu berarti kan bukan miliknya, seperti halnya motor atau mobil yang masih kredit. Berarti dia tidak berhak untuk mengasingkan benda itu. Gade tidak dapat dibatalkan sepanjang penerima gade betul-betul beranggapan bahwa pemberi gade berhak untuk membebankan benda yang bersangkutan dengan hak gade. Subjek hak gade, kalau penerima gade mengetahui atau seharusnya dapat menyangka bahwa itu bukan miliknya, maka pemberi gade tidak berhak mengasingkan objek gade, maka penerima gade tidak mendapat perlindungan hukum dan hak gade harus dibatalkan ya. Jadi misalkan jenengan terima gade terus dari barang rental misalkan, jenengan tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak gade ini harus dibatalkan, bahkan sangat mungkin jenengan ikut sebagai penada atau turut serta dalam melakukan suatu tindak pidana. Timbulnya hak gade didasarkan atas perjanjian mengadakan gade baik yang dibuat secara tertulis yaitu otentik atau di bawah tangan saja. Otentik itu dalam artian misalkan di hadapan notaris, di hadapan pejabat yang berwenang. Sedangkan di bawah tangan itu kita membuat perjanjian sendiri di atas materai dengan para saksi, itu dimaksud perjanjian di bawah tangan. Atau dibuat secara lisan. Akan tetapi dengan perjanjian gade saja tidak berarti hak gade telah terbentuk dengan sendirinya, melainkan harus disertai dengan penyerahan benda yang digadekan. Mbak Devi Savana, nggih, Mbak Devi. Nggih, Pak. Nggih. Maaf baru bergabung. Nggih, terima kasih. Saya tulis benar. Kemarin tidak hadir ya Mbak Devi? Kemarin pas hari Sabtu kemarin ya, Pak ya? Nggih. Oh, nggih kayaknya enggak. Oh, nggih. Ya, enggak apa-apa. Nggih. Materinya di grup ya Mbak di WA. Oh, nggih, terima Nggih, kasih. terima kasih. Hak-hak pemegang gade menahan benda yang digadekan selama hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya belum dilunasi oleh debitur. Mendapat pembayaran atas piutangnya dari hasil penjualan benda yang digadekan. Penjualan benda gade dapat dilakukan sendiri oleh pemegang gade atau melalui pengadilan. 3. Meminta ganti seluruh biaya yang timbul yang telah menjadi beban dirinya dalam memelihara benda gade tersebut. Menggadekan kembali benda gade dalam hal kasus seperti telah menjadi kebiasaan, seperti menggadekan saham-saham perseroan ataupun obligasi. Obligasi itu apa? Surat hutang ya. 5. Mempunyai hak untuk didahulukan atau preference dalam menerima pembayaran atas piutangnya terhadap piutang-piutang lainnya. Jadi pemegang gade itu memiliki hak preference. Kewajiban pemegang gade pertama, bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangnya nilai gade yang digadekan yang disebabkan oleh karena kelalaiannya. Wajib memberitahukan kepada pemberi gade jika ia bermaksud untuk menjual barang gade tersebut. 3. Memberikan perhitungan tentang perincian hasil penjualan benda gade dan setelah mengambil sebagian untuk pelunasan hutangnya. Jadi harus menyerahkan kelebihannya kepada pemberi gade. 4. Harus mengembalikan benda gade bila mana hutang pokok, bunga, dan biaya pemeliharaan benda gade telah dilunasi.
Pak Messi nggih. Mas ini Pak. Oh Mas ya, oh iya iya, maaf Mas Messi. Mas Messi Pranata. Renata Pak. J. Anu Mas Messi Pranata ya Mas. Kemarin tidak hadir ya Mas Messi? Iya Pak, ada acara Pak. Oh, nggih. Ya. Gade menjadi hapus karena hapusnya perjanjian hutang piutang atau perjanjian pokoknya. 2. Penyalahgunaan wewenang pemegang gade sehingga diperintahkan untuk mengembalikan benda gade. 3. Benda gade dikembalikan atas kemauan sendiri oleh pemegang gade kepada pemberi gade. Dalam hal ini utang dianggap telah dihapuskan. 4. Pemegang gade oleh suatu sebab menjadi pemilik benda yang digadekan. 5. Dieksekusi oleh pemegang gade. 6. Lenyapnya atau hilangnya benda gade. Hipotek. Hipotek adalah klaim hukum atas harta tak bergerak yang digunakan sebagai jaminan dalam penyelesaian kontrak. Tujuan hipotek juga untuk memberikan jaminan kepada kreditur tentang kepastian pembayaran pelunasan atas uang yang dipinjam debitur sedemikian rupa. Bahwa apabila debitur wan prestasi, maka benda-benda yang dibebani hipotek dapat dijual atau dilelang, dan pendapatan penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang yang dijamin dengan hipotek. Dalam pasal 1163 ayat 2 BW diterangkan bahwa karena hipotek tetap melekat pada bendanya, maka meskipun benda itu kemudian dimiliki orang lain, hipotek tetap melekat atas benda itu. Jual beli tidak menggugurkan hipotek. Sifat dalam hipotek. Mas Fadil nggih, hadir nggih. Mas Fadil. Mas Fadil Aldana. Nggih. Sifat dalam hipotek pertama bersifat konvensional. Artinya perjanjian pembebanan hipotek harus secara tegas menyatakan hal itu dan dibuat dengan akta otentik. 2. Sifatnya tidak dapat dibagi atau Ondelbarhets, bahwa hipotek itu tetap berlangsung walaupun sebagian dari hutang telah dibayar. 3. Sifatnya tetap melekat pada bendanya Sackgeflop. Meskipun benda yang dibebani hipotek berpindah tangan, hipotek tetap melekat pada benda itu. 4. Sifatnya mudah dieksekusi. Benda yang dibebani hipotek dapat dijual sendiri oleh kreditur atau dengan perantaraan hakim. Tidak perlu bantuan tenaga penjualan khusus. Hipotek ini sifatnya didahulukan droit de preference. Pelunasan hipotek lebih didahulukan daripada hutang piutang lainnya, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Sifatnya aksesoris sebagai pelengkap dari perjanjian pokok, yaitu hutang piutang. 7. Bersifat sebagai jaminan untuk menjamin pelunasan suatu hutang saja dan tidak memberi hak untuk menguasai atau memiliki benda jaminan. Asas-asas dalam hipotek. Pertama, terbuka untuk umum Openbarhets, yaitu bahwa hipotek didasarkan dalam suatu daftar umum supaya dapat diketahui oleh pihak ketiga. Asas ini kita kenal dengan nama asas publisitas. 2. Ada asas spesifikasi bahwa hipotek hanya dapat dibebankan atas benda-benda yang ditunjuk secara khusus. Berupa apa, berapa luasnya, berapa besarnya, jumlah, ukuran, di mana letaknya, atau ada batas-batasnya, dan lain sebagainya.
Hipotek atas benda tak bergerak yang telah ditentukan secara khusus sebagai unit kesatuan, misalnya sebuah rumah, tidak dapat hanya dibebankan atas pavilion rumah tersebut atau atas 1 atau 2 kamar di dalam rumah tersebut. Objek hipotek, objek itu berarti benda ya, kalau subjek kan pelaku ya. Objek hipotek yaitu benda-benda yang tidak bergerak yang dapat dipindah tangankan. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, berikut peraturan pelaksanaannya, maka benda tak bergerak yang dapat dibebani hipotek adalah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, baik yang berasal dari konversi hak tanah barat, seperti hak eigendom, hak obstal, hak ekspat, maupun hak tanah adat. Dengan syarat hak-hak tersebut telah didaftarkan dalam buku atau dalam daftar buku tanah atau sudah jadikan sertifikat ya. Subjek hipotek, subjek itu pelaku ya. Subjek hipotek adalah para pihak yang mengadakan perjanjian hipotek, yaitu pihak pemberi hipotek dan pihak penerima hipotek. Orang yang dapat membeli hipotek atau dalam hal ini yang berarti yang berhak menghipotekkan suatu benda haruslah orang yang berhak mengasingkan benda itu. Orang dilarang membebani hipotek suatu benda yang tidak atau belum dapat diasingkannya. Namun orang boleh membebani hipotek suatu benda miliknya untuk menjamin pembayaran hutang orang lain. Hapusnya hipotek ini berdasarkan pasal 1209 BW. Hipotek hapus karena hal-hal sebagai berikut. 1. Hapusnya perjanjian hutang piutang. Cara hapusnya hipotek yang paling sering terjadi dibandingkan dengan cara yang lainnya adalah hapusnya perutangan. Hapusnya perutangan pokok yang mengakibatkan hapusnya hipotek sebagai hak asesor di dalam pasal 1381 BW. Pelepasan hipotek oleh debitur karena keputusan hakim. Hapusnya hipotek di luar pasal 1209 BW tersebut di atas, masih terdapat banyak cara lain yang mengakibatkan hapusnya hipotek antara lain. Karena hapusnya benda yang dihipotekkan, bila mana suatu hak atas tanah yang dibebani hipotek habis karena jangka waktunya telah selesai, maka hipotek atas tanah itu menjadi hapus. Adanya percampuran hutang, yakni pemegang hipotek menjadi pemilik benda yang dihipotekkan. Dalam hal ini berarti penerima hipotek statusnya juga menjadi pemberi hipotek. Apa yang terjadi jika debitur gagal memenuhi kewajibannya atau wan prestasi ya? Di dalam pasal 1178 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelaksanaan hipotek dalam kasus debitur wan prestasi atau melanggar janji atau ingkar janji memberi peminjam, maka kreditur sebagai pemegang hipotek di kapal atau di tanah atau di atas bangunan atau tanah berhak untuk melakukan penjualan lelang publik atas kapal yang sudah dibebani hipotek. Hasil penjualan kapal digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur. Berarti benda jaminannya dijual, ya, dilelang. Baik, akan kita bahas tentang perbedaan kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak pemberi kredit atau pinjaman. Debitur adalah pihak peminjam. Apa itu kreditur? Pihak pribadi atau kelompok, pemerintah atau perusahaan swasta yang memberi satu atau lebih tagihan kredit atas sebuah aset atau layanan jasa lainnya kepada pihak kedua. Pemberian kredit tersebut tercantum dalam bentuk perjanjian atau kontrak berisikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan aset dengan nilai yang setara. Ini kreditur ya. Kreditur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, ini Undang-Undang Kepailitan. Kreditur adalah pihak dengan hak piutang, baik karena perjanjian atau undang-undang, dan dapat menagih hak tersebut di pengadilan.
Hak piutang tersebut tak terbatas pada piutang kredit saja, namun juga jenis transaksi lain di mana ada pihak yang berhak mendapatkan pembayaran dari individu atau kelompok lainnya. Maka pihak tersebut adalah kreditur. Kreditur mendapat pengawasan ketat dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, supaya mengantisipasi perbuatan sewenang-wenang dan merugikan pihak lain. Fungsi kreditur sebagai penyedia dana sesuai dengan permintaan, meningkatkan pendanaan produktif. Kreditur mengecek riwayat debitur melalui BI checking. BI checking pertama tentang karakter ya, kita cek BI checkingnya ya. Ada 5 C's of credit yang ditetapkan oleh bank tentang pertama tentang karakter ya, karakternya dia call berapa, ada kapital, apa jumlah kekayaan dia, ada kapasitas kemampuan dia untuk membayar dalam artian gajinya cukup atau penghasilan cukup, ada kolateral atau anggunan atau jaminan ya, dan ada condition. Condition itu keadaan ekonomi pada saat dia kredit. Kayak kemarin di kondisi saat corona banyak yang wan prestasi sehingga bank juga menurunkan pemberian kredit. Dengan meningkatnya pendanaan produktif dari kreditur, akan lebih banyak usaha yang berkembang. Sehingga lapangan kerja insya Allah ikut bertambah banyak. Fungsi kreditur berikutnya sebagai penyedia jalur kredit cadangan, membantu lancarnya perputaran ekonomi negara. Dengan adanya kreditur, memberikan rasa aman tersendiri terutama bagi pihak yang usahanya mungkin sedang bermasalah dalam likuiditasnya, seperti cash flow sedang macet, operasional kurang lancar, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kreditur dijadikan sebagai jalur kredit cadangan. Jika dilihat dari sisi produktif, peran kreditur ini adalah membantu tingkat kesejahteraan baik melalui penyediaan dana maupun modal usaha. Sedangkan dari sisi konsumsi, kreditur ini ikut andil membantu menopang kehidupan masyarakat. Bank, definisi bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dan atau dalam bentuk lainnya. Bank sangat ketat dalam memberi aturan bagi para nasabah yang ingin mengakses kredit. Hal ini berkaitan dengan prinsip 5C tadi, karakter, kapital, kapasitas, kolateral, dan condition. Nasabah yang memenuhi kriteria 5C tersebut adalah orang yang potensial untuk diajak bekerja sama atau layak mendapatkan pembiayaan dari perbankan atau mereka. Jenis-jenis kreditur ada kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur kongruens. Saya skip ya karena kan waktunya karena mepet, nanti bisa dibaca. Siapa saja yang termasuk kreditur? Ada fintech ya, atau kredit online, pinjol itu pay letter, bank, lembaga non-bank, misalkan koperasi, asuransi, leasing, finance, dan lain sebagainya. Venture kapitalis, yaitu kreditur yang memberikan pendanaan pada perusahaan-perusahaan rintisan baru atau masih dalam tahap konsep. Membeli sesuatu secara kredit memang bisa mempermudah siapa saja. Akan tetapi sangat berbahaya apabila Anda tidak mengetahui apa saja istilah yang terdapat dalam proses kredit. Ini adik-adik ada sedikit tips dari saya ya. Tolong jangan ingat-ingat. Berhutanglah di saat engkau mampu adik-adik. Dan jangan berhutang di saat engkau butuh. Ada yang bisa
membantu menjelaskan apa yang saya maksudkan? Iya, Pak. Iya. Gimana, Kalau Mbak? berhutang iya kalau berhutang dengan mampu tuh, aduh, kita tuh bisa menyelesaikan untuk membayar hutangnya gitu karena kita mampu gitu. Kalau kalau kita butuh, kita belum tentu mampu untuk mengembalikan uang itu gitu. Ya, betul, Mbak. Bisa dikasih contoh, Mbak? Iya. Eh, Misalnya saya adalah seorang karyawan tetap. Nah, saya di situ punya penghasilan dari gaji saya. Kalau saya berhutang, eh, saya tuh bayarnya bisa dari gaji saya gitu kan. Coba kalau misalnya saya pengangguran, saya dapat uang juga nggak tentu. Jadi untuk membayar tanggungan saya juga pusing juga ya Pak. Oh, gitu ya, Gitu, Mbak. bingung. Oke. Ah, kalau seperti itu, Mbak, ya betul, Iya, baik apa iya, iya. jawaban jenengan luar biasa. Terima kasih. Oke. Tapi kalau Hmm. seperti itu pasti sama bank tidak dikasih kredit, Mbak, karena pengangguran. Iya, tapi mungkin kalau banknya bank bank plecet gitu gitu bisa ya Pak. Ya, kalau apa kayak Bank Dedil ya, atau mungkin Iya, koperasi Bang ya. gitu. G, yang saya maksud gini, berhutanglah di saat engkau mampu. Dalam artian, jenengan berhutang itu ada kapasitas untuk membayar. Misalkan gini, jenengan dapat order misalkan 100 unit komputer ya. 100 unit komputer, anggap aja satu komputer itu harganya 1 juta. Harga berarti kan 100 juta. Kalau kulaan, anggap aja 800.000. Berarti kan kita butuh modal 80 juta ya. Nggih, jenengan sudah Oke. dapat DP misalkan 20 juta. Berarti kan kurang uang 60. Nah, kurang uang 60 itu jenengan pinjam, Mbak. Jenengan pinjam ya adik-adik, jenengan pinjam. Terus kan kita order komputer. Komputer itu ready, kita kirim, kita dapat pelunasan. Nah, di saat itu jenengan bisa mengembalikan utang itu. Terus maksudnya jangan berutang di saat engkau butuh. Misalkan jenengan mau buka usaha, misalkan jenengan hutang. Misalkan jenengan sekarang karyawan punya penghasilan, terus ingin buka usaha utang, jangan. Karena usahanya ini belum jelas. Kita usaha masih harus sewa tempat, masih harus proses lagi, jual lagi, kan belum tentu. Jadi berutanglah di saat engkau mampu, di saat engkau mampu untuk membayarnya. Dalam artian ada kepastian untuk membayar adik-adik. Nggih, paham nggih? Oke. Iya, paham. Nggih. Nggih, matur nuwun, saya lanjut nggih. Tenor. Salah satu istilah yang cukup sering kita temui dalam perkreditan adalah masalah tenor. Tenor adalah jangka waktu untuk pinjaman kredit yang kita lakukan, di mana kita harus membayar sesuai dengan jangka waktu yang sudah disebutkan atau disetujui bersama. Apabila jenengan melakukan kredit atau pinjaman dalam jumlah yang besar, kemampuan jenengan untuk membayar pinjaman tersebut tidak banyak, maka jenengan dapat mengambil waktu yang agak panjang. Sedangkan apabila jumlahnya kredit yang dilakukan itu kecil, lebih baik tenornya dipersingkat agar bisa segera lunas. Ada 2 kategori tenor berdasarkan waktu, tenor panjang dan tenor pendek. Tenor panjang itu biasanya 3-30 tahun lamanya, misalkan KPR rumah, ya, terus beli mobil, itu mungkin bisa termasuk kategori tenor panjang. Kalau kita belinya misalkan kreditnya 3 atau 5 tahun. Sekarang kredit mobil itu bisa 5-6 tahun. Kalau dulu kan maksimal memang 3 tahun. Ada tenor pendek, misalkan waktu 1 bulan hingga 3 tahun. Misalkan kredit handphone, kredit laptop, dan lain-lain. Apa plafon kredit? Plafon atau ceiling adalah batas tertinggi untuk biaya atau kredit yang disediakan oleh pihak bank. Ya, kelihatannya waktunya sudah mepet adik-adik.
Ada yang satu yang saya sampaikan, adik-adik, bisnis itu sudah pasti rugi, adik-adik. Tapi jangan khawatir, resikonya kaya. Jika kita berpikir bisnis pasti untung, pasti dapat cuan, jangan berbisnis. Jadi pegawai saja, pasti untung. Tapi ya memang susah untuk melipat gandakan kekayaan. Jika kita berpikir bisnis pasti dapat duit atau untung, kita akan gampang tergoda untuk menyerah di tengah jalan di bisnis kita. Kenapa? Karena dalam bisnis, profit itu tidak langsung kelihatan secara instan. Setelah kita baru memulai bisnis, kita pasti akan ada rasa kesal, kecewa, berasa gagal, seperti kegagalan jualan tidak laku-laku, biaya operasional yang tinggi, bahkan lebih besar daripada omset kita, apalagi dari profit kita. Dari omset aja lo kalah. Mungkin produk kita gagal, dan lain-lain. Padahal mungkin bisnis kita ini sangat berpotensi, hanya saja kita kurang banyak trial and error. Nah, first thing first, marilah kita telah lagi apa visi bisnis kita. Apa masalah yang ingin kita solve. Jangan sampai kita korbankan masa depan bisnis kita demi keuntungan sesaat atau sekedar mau kejar profit instan, adik-adik. Selamat berjuang, adik-adik. Masa depan cerah menanti kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.